perubahan psikologis skala 1 pada saat fase laten. Nah, apa yang terjadi? Perubahan secara psikologis, biasanya pasien belum yakin bahwa dia benar-benar akan melahirkan. Jadi masih bertanya-tanya, benar atau tidak ya saya ini pembukaan, benar atau tidak saya ini sudah mau melahirkan. Kemudian pasien merasakan putus asa dan lelah karena memang bisnya, kontraksinya ada yang lama. Bahkan kalau misalnya tadi ada durasi secara teori itu 12 jam, kemudian 8 jam, Anda harus mewaspadai adanya skala 1 yang memanjang. Misalnya skala 1 ya, dia memanjang harusnya 8 jam secara teori gitu ya. Tetapi sampai 24 jam. Satu hari satu malam belum buka lengkap-lengkap. Nah, bisa jadi pasien akan merasa putus asa dan lelah. Nah, ini yang akan mengganggu kemajuan proses persalinan dan intensitas rasa sakit yang meningkat. Kemudian beberapa pasien itu bisa mencapai mekanisme coping terhadap rasa sakit yang timbul. Ada pasien yang tahan, ada yang pasien yang tidak tahan dengan rasa sakit. Ya, caranya bagaimana? Manajemen nyeri ya, maksudnya ya. Itu termasuk nafas dalam, kemudian deposisi, kemudian didistraksi ya. Kemudian kalau pada fase laten masih bisa efektif dengan pengaturan nafas karena memang intensitas untuk hisnya, kontraksinya itu tidak sesering fase aktif kalau fase laten. Jadi kalau misalnya pada saat fase laten ini Anda masih bisa melakukan edukasi terkait dengan persalinan, itu masih bisa. Kemudian nanti menyiapkan mental pada saat persalinan, nanti pada saat persalinan itu prosesnya bagaimana, nanti melahirkannya, kalau misalnya diminta untuk menahan, mengejar gitu ya, ini masih efektif pada fase ini. Kemudian dilatih untuk distraksi, nafas dalam, posisi nyaman, ini masih bisa kalau masih skala 1 fase laten. Berbeda dengan saat skala 1 fase aktif. Nah, pada saat fase aktif ini, fokusnya adalah Anda menurunkan nyeri karena kontraksi persalinan. Jadi tidak bisa lagi melakukan edukasi. Nanti ketika melakukan edukasi, Anda harus melihat dulu pasien ini masuk di skala 1-nya fase laten ataukah fase aktif. Jangan sampai salah melakukan intervensi keperawatan. Misalnya pada skala 1 fase aktif, pasien ini sudah sangat tidak suka diajak berbicara atau diberi nasihat, tetapi Anda justru melakukan penyuluhan gitu ya. Lah, sudah salah sasaran gitu ya. Melakukan KIE nanti ketika melahirkan apa yang harus dilakukan ini sudah tidak bisa karena fokus dari pasien adalah untuk berjuang mengendalikan rasa sakit dan mengendalikan keinginan untuk meneran. Ya. Karena nanti otomatis secara fisiologis kan kalau sudah fase aktif itu tidak meneran pun rasanya sudah pengen meneran, sudah meneran sendiri itu rahimnya. Jadi yang berat adalah menahan untuk tidak meneran. Meneran itu mengedan ya, mengedan di bahasa Jawa. Kemudian pasien mulai menangis, berteriak, meluapkan kemarahan pada suami jika tidak dapat mengendalikan rasa sakit. Dan nanti kalau misalnya ada suami, ya diminta untuk menemani gitu ya, boleh gitu ya. Tapi harus ditanyakan dulu suaminya ini kuat nggak kira-kira. Nah, nemanin istrinya. Jangan sampai nanti ada ketika misalnya kita sudah family center care, suami diminta untuk menemani, ternyata suaminya malah pingsan gitu ya, tambah kerjaan ya. Nanti harus dikaji dulu kesiapan suami dan anggota keluarga untuk menemani pasien untuk persalinan ini ya. Kemudian, nah pada saat skala 1 akhir, pasien sudah dapat mengatasi kembali rasa sakit. Ya, dan kepercayaannya sudah mulai tumbuh. Biasanya sudah bersemangat untuk menghadapi persalinan dan dia sudah bisa fokus pada instruksi yang diberikan penolong persalinan. Apa tandanya? Kalau pada fase aktif tadi secara emosional akan ada di klimaks gitu ya. Nanti akan ada masanya ketika emosinya sudah mulai menurun dan mulai stabil. Nah, ini tandanya pasien sudah siap untuk diberikan pertolongan persalinan dan siap menerima instruksi, gitu ya. Nah, hal-hal secara psikologis ini
harus Anda lihat baik-baik gitu ya, sebagai seorang perawat, nanti jangan sampai salah memberikan intervensi, kemudian kita tidak memperhatikan aspek biopsikososial gitu ya, kemudian psikologisnya tidak diperhatikan, akhirnya nanti ibunya jadi stres ya, muncul komplain di belakang, saya dipaksa begini, judes perawatnya, ya jangan sampai nanti seperti itu.